Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati A, Guru Pendidikan Agama Islam SMKE Adikarya Linggosari Baganti. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 2025. Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKE Adikarya Linggosari Baganti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ibadah mantap, prestasi oke. Alhamdulillah, hari ini kabar Ananda semua baik-baik saja dan semangat nampaknya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita periksa terapen dulu. Semua Ananda diharapkan berdiri. Adakah yang belum pakai dasi atau bajunya belum rapi? Silakan berdiri, Nak. Yang perempuan udah rapi semua, Nak? Sudah. Yang laki-laki udah oke, udah ganteng? Ada, silakan duduk. Alhamdulillah di siang hari ini Ananda masih semangat untuk bertemu dan belajar sama Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Allah agar apa yang kita terima hari ini, apa yang kita diperbuat hari ini di kelas ini diberkahi oleh Allah. Apa ilmu yang disampaikan bisa Ananda serap dan Ananda aplikasikan dalam kehidupan Ananda. Untuk doa, ketua kelas, silakan pimpin, Nak. Siapa ketua kelasnya? Zikri. Ayo Zikri pimpin doanya, Nak. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sabri sadri wa yassirli amri wa lisani yafqahul qawli rabbil zidna ilman warzuqna rahman. Baiklah Nak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran Ananda, berapa orang yang hadir hari ini. Ibu mulai dari nama Al-Zikri Rahmadan, Kesha, Nofri Wandani, Kian, Randy, Zen, Angel Marta Hatta, Aprilia, Dea, Fajra, Firly, Gali, Kesa. Udah berapa hari Kesa sakit, Nak? 3 hari. Mudah-mudahan teman kita lekas sembuh ya, Nak ya, dan kembali ke kelas ini bersama kita. Lanjut, Jelita. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apa bukti Ananda siap untuk belajar hari ini? Bawa buku. Buku apa? Pelajarannya agama, bukunya olahraga, ya? Ya. Oke. Apalagi kesiapannya, tanda bukti kesiapan? Pena. Bawa pena. Baiklah, Nak. Ibu akan memberikan pemanasan sedikit buat Ananda biar agak panas sedikit, lebih asik kita belajarnya. Ibu akan menuangkan pertanyaan kepada Ananda.
Coba Ananda jawab, siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan ya nak ya. Nah, siapa yang bisa jawab silakan angkat tangan. Apa yang kalian ketahui tentang Syu'abul Iman? Siapa yang tahu? Nah, silakan berdiri. Nur Fazila. Syu'abul Iman adalah barang-barang cabang atau bagian dari keimanan seseorang muslim. Mengamalkan seluruh cabang ini secara keseluruhan akan menyempurnakan iman seseorang. Sedangkan meninggalkan beberapa cabangnya akan mengurangi kesempurnaan iman tersebut. Terima kasih buat Ananda yang telah menyampaikan jawabannya di hadapan kita bersama. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa Syu'abul Iman penting dalam menata kehidupan? Coba berdiri. Syu'abul Iman penting untuk menata kehidupan karena iman tidak hanya diakui dalam hati, tetapi harus diwujudkan melalui perbuatan. Udah Angel, terima kasih, kita beri tepuk tangan buat Angel. Terima kasih kepada Ananda yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apa materi kita minggu kemarin? Ayo, siapa bisa yang belum? Siapa masih ingat kemarin kita membahas apa? Quran Surat Al-Baqarah ayat 105. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Terima kasih buat Jelita. Tujuan pembelajarannya menganalisis makna Syu'abul Iman, menjelaskan makna Syu'abul Iman, menjelaskan bahwa dalam iman banyak cabang-cabangnya. Yang berikutnya mengimplementasikan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Kita harus bisa, setelah kita mempelajari ini kita harus bisa menerapkan sikap disiplin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini. Ibu ada dua medianya. Ada yang Ananda lihat bergambar berwarna-warni, nanti lebih menarik pula lagi yang akan Ibu tampilkan. Kalau kita berbicara tentang iman, otomatis kita harus tahu dari pengertian iman itu sendiri, Nana. Iman itu adalah amana yuminu imanan, yang mana ada dua kategori menurut bahasa dan menurut al-um. Yang pertama adalah menurut bahasa, yang mana menurut bahasa adalah kepercayaan dan keyakinan. Iman itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Beriman kepada Allah. Iman itu termasuk pada rukun iman. Ada berapa rukun iman kita, nak? Ada 6. Jadi pengertian iman yang pertama adalah menurut bahasa. Menurut bahasa tadi adalah kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan menurut al-um, iman itu pengertiannya adalah ucapan, perbuatan, niat tidak sempurna. Salah satu jika tidak bersama dengan yang lainnya. Itu kata pendapat yang kedua, pengertian yang kedua. Ucapan, perbuatan, niat. Kalau tidak bersama tiga itu katanya tidak bersatu ketiga-tiganya, berarti tidak disebut dalam kategori sempurna. Ada ucapan, ada perbuatan, ada niatnya. Baiklah, nah kita lihat pengertian dari Syu'abul Iman. Syu'abul Iman atau cabang-cabang dari iman meliputi ajaran harus diamalkan oleh manusia, yaitu ajaran tentang iman, ibadah, akhlak sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan memiliki keyakinan. Manusia harus berpedoman kepada ajaran. Ananda punya iman? Salat tadi nak, salat zuhur tadi nak? Alhamdulillah, berarti tanda bukti Ananda beriman pada Allah. Ananda melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ananda coba bacakan yang di depan.
cabang-cabang iman. Pada dasarnya, setiap manusia Nah, jadi cabang iman itu pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan dengan adanya zat yang maha kuasa, meyakini ini adalah istilah disebut dengan iman. Salah satunya surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birayyakum qalu bala ya syahidna. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeluruhkan keturunan anak-anak Adam dan suri mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka dan firman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami bersaksi, sesungguhnya kami tidak akan berpaling. Nah, itu salah satu surat yang membahas tentang Syu'abul Iman. Nah, kalau kita membahas tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang dari iman, biasanya yang memiliki cabang itu pokok kayu, Nana, kayu. Jadi di sini Ibu buat gambarnya yang jelas tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang dari iman, yang mana meliputi batangnya adalah dari iman itu sendiri. Yang pertama adalah, cabang iman yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti kita takut kepada Allah? Menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berharap kepada Allah. Ada yang berharap kepada yang lain? Ada yang berharap kepada pohon besar? Ada yang berharap kepada batu cincin? Atau ada yang menyandarkan harapannya kepada orang lain? Kalau kita menyandarkan harapan kita kepada orang lain, itu kata-kata mubazir. Kenapa? Manusia itu sifatnya hilaf. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bersyukur atas nikmat Allah. Lain bersyukur dengan atas nikmat Allah, Nak. Apa nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita? Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat masih diberikan oksigen secara gratis oleh Allah. Kalau di rumah sakit berapa oksigen 1 jam, Nak? 70.000, 150.000. Alhamdulillah Allah memberikan oksigennya secara gratis kepada kita. Itu tanda nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Masih diberikan oksigen, masih diberikan kesehatan. Banyak saudara kita yang sakit sekarang berbaring di rumah sakit, seperti teman kita yang sakit hari ini. Makanya kita yang diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk hadir di kelas ini, banyak-banyaklah bersyukur dengan nikmat Allah. Mau makan, baca basmalah. Sesudah makan, baca hamdalah. Itu salah satu kita mensyukuri nikmat Allah. Jangan sekali-kali kita mengupat, Nak, dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Masih banyak orang yang lebih kekurangan dari kita. Maka kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah itu tak henti kepada kita. Contohnya kita masih hadir di sekolah ini, di kelas ini, untuk melaksanakan pembelajaran. Ibu akan membagi kelompok Ananda menjadi 3 kelompok. Ada yang 5, berarti ada yang 6 ya, Naya. Kita 16 semuanya ya. Sebelum kita berpikir, kita ice breaking dulu biar segar. Pandu ya, Naya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, semangat siang buat Ananda hari ini. Kita bagian kelompok lagi ya, Naya. Bagi kelompok Ibu minta Azikri sama sini ya, Naya. Sini ya, Azikri gabung sama sini ya, sama Kian. Ini kelompok 1. Sayang kelompok 1 ya, Naya.
kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Ibu akan membagikan masalah yang akan Ananda diskusikan nanti di depan kelas kan, LKPD buat bahan Ananda yang berisi materi yang akan Ananda sampaikan nanti pas tampil kelompoknya. Kelompok gali ini judul pembahasan kelompok gali ya nak ya. Paham kan? Paham kan? Paham? Ini judulnya. Nanti tulis nama Ananda di sini per kelompoknya, nanti siapa yang jadi moderatornya. Nanti akan ada instruksi berikutnya. Ini kelompok Ananda, kelompok 2 tadi, kelompok 1 tadi Nana. Iya, ini kelompok 1 pembahasan Ananda tentang ini. Berikan buku paket buat Ananda sebagai tambahan. Baca yang permasalahan yang ada di depan Ananda itu bukan permasalahan hidup ya Naya, tetapi permasalahan kita hari ini. Udah dapat semuanya materi yang akan Ananda kerjakan. Jadi nanti dalam penilaiannya bukan penilaian tampil diskusi di depan saja ya Nak ya, tetapi ada penilaian individunya. Dan nanti penilaian pas Ananda tampil. Jadi Ibu harapkan semua kelompok, semua anggota kelompok aktif dalam memecahkan persoalan yang ada di depan Ananda. Silakan dikerjakan. Ada yang ragu nak? Nanti harus ada moderatornya ya untuk tampil membuka seperti diskusi biasanya. Ada yang diragukan Zila? Nanti dalam kelompok ini ada ditulis namanya nak. Ada yang mau tanya kan nak? Ada yang diragukan? Materinya udah tahu kan? Materi pembahasannya peran seorang beriman dalam menata kehidupan, itu judul besarnya. Ananda nanti membahas tentang ini ya. Ayo kelompok 1, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Peran Seorang Iman dalam Menata Kehidupan. Pengertian dan dalil akan dibacakan oleh Iza. Pengertian Syabul Iman. Syabul Iman atau cabang-cabang iman merujuk pada berbagai aspek atau cabang dari iman yang meliputi keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Menurut ajaran Islam, iman tidak statis, melainkan dinamis dan terdiri dari banyak cabang yang saling terkait. Konsep ini menekankan bahwa iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang paling tinggi hingga paling sederhana. Dalil Syabul Iman.
Itulah konsiderasi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Nanti kita lanjut kepada kelompok 2 dulu ya nak ya. Bacakan, nanti kita beri tanggapan. Tanggapan tentang, silakan kelompok 2. Tampil bacakan hasil diskusinya. Penjelasannya akan terhadap oleh kita. Membangun teladan seperti kata yang aku bersyukur. Suatu iman bagaimana itu cara menyatakan kehidupan dengan membantu teladan contohnya seorang belajar mengelola ini dapat menjalankan namanya disiplin, menjalani hidup yang disiplin dan membangun kesadaran yang kuat serta mengelola sesuai dengan keadaan. Nah, sebelum tampil kelompok yang nomor 3, Ibu evaluasi dulu ya dari kelompok yang 2 tadi, nampak Ibu perbandingannya. Nah, untuk tampil menyampaikan hasil diskusi itu, tolong yang membacakan suaranya lantang ya, Naya, jelas. Biar teman yang lain bisa ikut dengar. Dan tolong salamnya, nama-nama kelompoknya, tolong disebutkan. Salam, perkenalkan nama-nama kelompoknya. Itu untuk evaluasi dari kelompok yang 2 tampil tadi ya Naya. Tadi 2 udah tampil, nampak kita timbang timinya. Tolong untuk kedepannya lebih hikmah lagi diskusi kita. Kita bacakan judulnya yang kita bahas, masalah yang kita bahas. Bacakan anggota kelompok, siapa moderatornya, siapa yang akan membacakan materinya ya nak ya. Itu untuk evaluasi 2 kelompok ya nak ya, untuk kedepannya lebih asik lagi, kita diskusi lebih panas lagi. Kita minta untuk kelompok yang nomor 3 dulu. Kelompok yang ketiga, silakan bacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Ratu. Membiasakan diri bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Suatu iman mendorong kebiasaan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang esensial dalam kehidupan. 1. Disiplin. Cabang iman seperti salat mengajarkan kedisiplinan waktu. Contoh, siswa yang sangat berwaktu cenderung teratur dalam belajar. 2. Jujur. Kejujuran sebagai cabang iman menjaga integritas. Contoh, seorang karyawan yang menepati janji proyek tepat waktu. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada salah yang kata, kami mohon maaf. Baiklah nak, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat 3 kelompok. Nanti cepat ya nak ya perubahannya ya nak ya. Tadi diberi evaluasi 2 kelompok yang tampil. Alhamdulillah sudah diperbaiki oleh kelompok 3. Baiklah nak, kita masuk pada sesi pertanyaan. Kelompok memberikan pertanyaan 2. Mengapa si Abu Iman disebut memiliki lebih dari 70 cabang? Angka lebih dari 70 bersifat kisah untuk menunjukkan banyaknya cabang iman. Bukan jumlah pasti, ini mencakup segala bentuk kebaikan dari yang besar seperti. Siapa lagi nak yang akan beri pertanyaan buat kelompok 1 dari kelompok 2, dari kelompok 3? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana Syabul Iman
dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Sasha. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam era digital, cabang iman seperti kejujuran dapat diterapkan dengan menghindari hoax di media sosial. Sementara silaturahmi melalui komunikasi online. Ini membantu mengantar kehidupan agar tetap Islami di tengah tantangan kontemporer. Bagaimana, Ananda? Dan jawaban dari Dana, untuk pertanyaan berikutnya, satu kelompok satu beri pertanyaannya, kita mengingat nanti mepet sama jam berikutnya. Silakan kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa suatu iman Ini dapat membagi pertanyaan, apa cabang iman paling utama? Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Teresa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, apa cara iman paling utama? Jawabannya yaitu ucapan la ilaha illallah atau tauhid menghadiri keyakinan. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban? Puas. Baiklah, kita masuk sesi berikutnya. Silakan kelompok 2. Nah, satu kelompok cuma satu pertanyaan lagi ya. Silakan kelompok 2 lagi. Kami dari kelompok 2 dari kelompok 3. Apa manfaat mempelajari soal iman dalam kehidupan sehari-hari? Ayo nak, ayo nak, ayo nak. Ayo. Ayo nak. Ayo nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mempelajari suatu iman meningkatkan kesadaran iman, membentuk akhlak mulia, memperkuat hubungan sosial, dan menjaga keseimbangan dunia akhirat. Seperti masyarakat kemudian dalam bisnis. Apakah kelompok 2 puas dengan jawab? Alhamdulillah, pertanyaan diskusi kita dah sambut menyambut pertanyaannya. Baiklah nak, berarti Ananda dah paham dengan materi hari ini. Ibu akan memberi kesimpulan dari kelompok yang tampil. Dari kesimpulan materi dari kelompok yang tampil tadi, nah, yang pertama kelompok 1, secara singkat Shu'abul Iman adalah cabang-cabang dari iman yang meliputi keyakinan, ucapan, dan perbuatan didasari yaitu di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi untuk kelompok 2, kesimpulan Ibu, Shu'abul Iman menata kehidupan melalui cabang hati, lisan, dan badan dengan contoh nyata seperti tauhid dan sedekah dan amalan lainnya. Untuk kelompok 3, Ibu simpulkan materi hari ini, Shu'abul Iman menata kehidupan melalui panduan keyakinan, ucapan, dan perbuatan dengan memanfaatkan bentuk akhlak
Jadi 3 kelompok tadi udah Ibu simpulkan tentang materi Syu'abul Iman. Sekarang Ibu akan memberikan refleksi kalian. Apa tanggapan kalian tentang pelajaran hari ini? Ibu akan bagikan. Ananda silakan isi nanti apa yang Ananda rasakan setelah Ananda mempelajari peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan. Jadi Ananda tuliskan di sini apa yang Ananda rasakan setelah Ananda mempelajari Syu'abul Iman. Masing-masing Ananda tolong bikin nama ya Nak ya. Bikin nama buat refleksi Ananda. Apa yang Ananda rasakan setelah Ananda mempelajari materi ini? Ini Alzi sayang, ini Nak. Satu orang satu lembar ya Nak ya, jangan satu berdua. Karena apa yang kita rasakan kita yang tahu. Udah dapat Nak? Ya, sekarang tuliskan refleksi Ananda tentang pelajaran hari ini. Satu orang siswa, Ibu satu lembar. Jadi tuliskan, curahkan apa yang Ananda rasakan setelah Ananda mempelajari Syu'abul Iman. Nah, di dalam kertas itu udah ada 3 pertanyaan ya Nak ya. Apa yang Ananda rasakan? Nah, silakan Ananda jawab setelah Ananda mempelajari Syu'abul Iman. Ayo Nak, rasakan, resapi, pikirkan apa yang Anda rasakan setelah Anda mempelajarinya. Silakan jawab 3 pertanyaan di dalam itu tuh, di dalam kertas tadi. Yang tahu pikiran Anda, perasaan Anda, cuma Anda, tidak ada teman. Nggak ada yang bertanya sama temannya, nanti pendapatnya berbeda. Udah selesai Nak? Udah selesai? Ibu kumpulkan lagi ya refleksinya. Ada yang belum tolong pikirkan dengan seksama. Yang udah selesai dulu baru kumpulkan. Ini Zain meresap ya ke dalam hatinya pelajaran hari ini. Curhat Zain di dalamnya. Al-Zikri bercerita apa curhat di dalamnya Nak? Curhat. Curhat tentang isi hatinya. Isi hatinya ya Nak ya, setelah mempelajari Syu'abul Iman. Kalau orang curhat, meresapi, berarti dia ada selama ini merasakan getaran-getaran kesalahan dalam hidupnya. Sekarang timbul penyesalan bahwa dia orang beriman. Oke, udah selesai. Ini beres semuanya. Udah 6-nya. Udah ke-6-nya. Baik anak, untuk siang hari ini kita simpulkan pelajaran kita bahwasanya Syu'abul Iman atau cabang-cabang dari iman itu meliputi 3 aspek. Cabang-cabang dari iman itu ada 77. Dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, apa? Yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang kedua yang meliputi tentang lisan. Yang pertama adalah perbuatan kita itu tentang hati, kalbu. Yang pertama, cabang iman yang pertama dari 77 dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yang berhubungan dengan kalbu. Apa itu kalbu? Kalbu yaitu hati. Berbicara tentang hati, keyakinan kita. Keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap Rasul dan malaikat Allah. Yang kedua yang berhubungan dengan lisan. Yang kedua berhubungan lisan. Yang ketiga cabang iman yang ketiga yang berhubungan dengan tubuh kita. Menjaga kebersihan. Jadi Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang meliputi keyakinan, ucapan dan perbuatan didasari dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Perannya dalam menata kehidupan. Jadi Syu'abul Iman itu adalah berperan sebagai menata kehidupan. Kalau manusia berpedoman pada Syu'abul Iman, cabang-cabang dari iman tadi, maka kehidupannya akan tertata insya Allah. Apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik berhubungan dengan hati, keyakinan, baik berhubungan dengan lisannya, baik berhubungan dengan anggota tubuhnya, insya Allah seiring dengan cabang-cabang iman tadi, Ananda dan memiliki kekuatan iman. Maka dari itu, mari kita mengamalkan dan meraih kebahagiaan melalui materi ini. Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Oke, ada gamenya apa nak? Jika dan maka, untuk 2 orang aja ya. 2 orang, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Ibu minta kepada Azikri jika, nanti akan jawab oleh Angel. Jika aku jadi Ultraman, Aku akan jadi ibu boboiboy. Jadi jika Azikri jadi Ultraman, Angel jadi ibu boboinya. Tugas, lembar tugas untuk di rumah. Ada PR ya, ada tugas ke di rumah ya nak ya, ibu berikan. Ini kita kumpulkan minggu depan, ketemu kita pada materi berikutnya. Materi berikutnya akan ibu buka bocorannya tentang perilaku masmumah. Ini hari ini pelajaran kita Syu'abul Iman. Kita tutup. Sebelum kita tutup, mari duduk yang bagus. Ada ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. siap, berat. Sebelum pulang mari kita bersyukur. Bersyukur mulai. Hati-hati jalan Angel. Makasih ya Naya dan mengikuti pelajaran hari ini Zen. Besok pagi jangan lupa ya, atau minggu depan jangan lupa tugas ya Naya.